Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga di hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan untuk tetap terus bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Operasi, di mana kita sudah memasuki minggu yang ketiga di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Anda semua masih bisa mengikuti proses pembelajaran yang sampai saat ini masih kita laksanakan secara daring. Nah, untuk itu silakan masing-masing Anda untuk mempersiapkan perangkat pembelajarannya dan mempersiapkan buku catatannya jika memang nanti itu diperlukan untuk mencatat tentang materi yang akan saya sampaikan. Untuk pertemuan kita hari ini, maka topik yang akan kita bahas adalah mengenai sebelumnya. Untuk Anda bisa mengikuti proses pembelajaran ini, jangan lupa selalu bahagia, karena dengan bahagia, apa yang akan kita lakukan nantinya bisa menghasilkan dengan baik. Untuk itu, semoga Anda semua selalu berbahagia, sehingga di dalam menghadapi kegiatan yang Anda lakukan dalam kesehariannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk topik di pertemuan kita hari ini adalah pertama mengenai konsep proses sistem operasi, yang kedua tentang status state proses, yang ketiga tabel proses, operasi proses, dan nanti dilanjutkan dengan eksekusi program. Tujuan dari topik hari ini adalah nanti masing-masing Anda bisa memberikan penjelasan mengenai bagaimana sebuah konsep proses di dalam sistem operasi yang berkaitan dengan status beserta dengan step atau tahapan prosesnya. Selain itu juga bisa masing-masing Anda memahami tentang tabel sebuah proses dan operasi-operasi proses yang terdapat di dalam sistem operasi. Serta nanti Anda bisa memberikan penjelasan mengenai apa itu program dan apa itu eksekusi program di dalam sistem operasi. Nah, untuk itu kita awali di dalam pembahasan ini. Untuk topik yang pertama berkaitan dengan konsep proses pada sistem operasi. Terlebih dahulu bahwasanya Anda harus paham bahwasanya di dalam sebuah sistem operasi tentu juga berkaitan dengan perangkat keras atau hardware yang digunakan. Nah, untuk itu juga harus Anda pahami mengenai skema dasar dari sistem operasi atau skema dasar dari sistem komputer yang tentunya nanti berhubungan dengan suatu proses yang akan dilakukan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya di dalam sistem komputer terdiri atas 4 komponen yang bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam tujuan inilah nanti akan dilihat bahwasanya proses itu akan dilakukan. Nah, keempat komponen tersebut adalah ada prosesor, memori utama, perangkat I/O, dan interkoneksi antar komponen. Prosesor adalah berfungsi untuk melakukan pengolahan data dan pengendalian operasi komputer. Maka sebenarnya di dalam proses inilah semua kegiatan proses itu dilakukan. Atau juga sering disebut dengan CPU, Central Processing Unit, nama yang berfungsi menyimpan data dan program sebelum dapat dieksekusi dan dimanipulasi. Artinya bahwasanya sebuah proses yang nanti akan dilakukan oleh sistem operasi itu semua data-datanya, semua sumber dayanya itu akan disimpan di dalam memori utama. Dan untuk kita bisa melaksanakan sebuah proses tentu butuh perangkat I/O yang berfungsi untuk memindahkan data antar komputer dan lingkungan eksternalnya seperti secondary storage, communication device, terminal atau monitor, dan yang lainnya. Dan yang keempat tentunya untuk bisa saling terjadi sebuah proses harus ada interkoneksi antar komponen yang menghubungkan antara satu sumber daya dengan sumber daya yang lainnya. Nah, inilah skema dasar dari sistem komputer di mana keempat komponen ini yang nanti akan berperan di dalam melakukan satu bentuk proses atau kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi sebuah program di dalam sebuah sistem komputer. Di mana keempat komponen tersebut yaitu prosesor, memori utama, perangkat I/O, dan interkoneksi antar komponen atau juga disebut dengan kernel yang saling keempat inilah yang saling bekerja sama untuk bisa terjadinya sebuah proses di dalam sistem operasi. Selanjutnya, kalau kita lihat lebih jauh lagi bahwasanya di dalam prosesor atau Central Processing Unit yang sebagai tempat pemrosesan utamanya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan proses itu sendiri. Misalnya di dalam
prosesor itu berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data, di mana langkah-langkahnya mengambil instruksinya, kemudian membuat kode, instruksi menjadi satu bentuk perintah yang sederhana, kemudian melakukan aksi-aksinya. Sehingga dengan demikian, untuk kita bisa melakukan sebuah proses dengan sistem komputer, dengan menggunakan sumber daya yang ada, maka harus ada aksi, harus ada kegiatan yang kita lakukan. Ya, tentunya kegiatan ini dengan melibatkan perangkat I/O device, baik menggunakan perangkat input maupun perangkat output. Prosesor juga terdapat operasi yang ada di komputer, di mana operasi ini untuk melaksanakan prosesnya itu menggunakan operasi logika, operasi aritmatika, dan operasi pengendalian. Nah, nanti Anda di mata kuliah yang lain akan ketemu dengan operasi-operasi yang ada di sistem komputer ini di semester 3 atau di semester 4 yang berikutnya. Kemudian di dalam juga prosesor itu sendiri ada terdapat control unit, kemudian ada arithmetic logic unit atau ALU, dan register-register. Maka sebenarnya di prosesor inilah intinya sebuah proses dalam sebuah sistem komputer untuk kita bisa menggunakan sumber daya, baik sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik, itu semuanya dilakukan pemrosesan. Maka di beberapa referensi juga disebutkan bahwasanya prosesor itu sama dengan CPU, Central Processing Unit, yang melakukan semua pemrosesan kegiatan yang dipusatkan di prosesor. Nah, ini yang harus Anda pahami berkaitan dengan 4 komponen tadi dan prosesor secara lebih rinci, bagaimana nanti sebuah proses operasi yang akan dilakukan di dalam sebuah sistem komputer. Nah, selanjutnya, apa itu proses? Proses adalah suatu program yang sedang dalam keadaan eksekusi, berlangsung secara sekuensial. Artinya, proses itu dilakukan pada saat kita menggunakan sebuah program atau aplikasi program yang sedang dalam keadaan eksekusi. Eksekusi ini sama dengan sedang dijalankan dan berlangsung secara sekuensial. Sekuensial artinya adalah dijalankan secara satu per satu, ya, sehingga untuk kita bisa nanti menjalankan sebuah program atau sebuah sumber daya dalam sebuah sistem komputer itu satu per satu, setelah selesai baru bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian pada saat proses terjadi, maka akan ada yang dimuat. Artinya pada saat tadi kita melakukan sebuah proses yang dalam keadaan eksekusi tadi, ada beberapa bagian yang dimuat atau yang diikutkan, yaitu program counter, register, dan variabel. Program counter adalah sebuah program yang kita sedang eksekusi tadi itu bisa dilakukan secara berulang-ulang di counter, ya, atau yang berada di posisi yang paling depan, sehingga nanti bisa kita langsung diproses. Kemudian juga register. Nah, ini berkaitan dengan komponen dasar dari sistem komputer tadi, juga ada sebagai media penyimpanan, dan ada variabel. Variabel ini sama dengan sebuah nama file. Artinya, kalau kita akan memproses sebuah program, jelas program itu bisa kita jalankan secara berulang-ulang dan disimpan dalam sebuah memori penyimpanan, dan program tersebut harus mempunyai variabel atau punya nama atau punya identitas, misalnya Office, Word, Excel, dan yang lainnya. Selain dari itu, proses juga membutuhkan beberapa resource atau beberapa sumber daya, seperti CPU, memori, file, dan I/O device. Nah, ini sudah jelas bahwasanya untuk kita bisa melaksanakan suatu proses tertentu, kita butuh beberapa sumber daya, baik sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik. CPU jelas karena dia sebagai central processing unit-nya, kemudian memori sebagai tempat penyimpanan data, dan file sebagai suatu bentuk identitas, tentu dengan perangkat I/O device-nya, baik yang menjadi perangkat input seperti mouse, seperti keyboard, atau output seperti monitor atau seperti infocus. Nah, pada saat kita tadi melaksanakan sebuah proses, yang perlu dipahami bahwasanya ada yang dimuat dan ada yang dibutuhkan. Jadi kalau dimuat berarti adalah sesuatu yang memang akan ikut di dalam proses itu sendiri, dan yang dibutuhkan berarti untuk kita bisa melaksanakan sebuah proses ada beberapa bagian, beberapa sumber daya yang memang kita butuhkan, sehingga yang dimuat dan dibutuhkan ini semuanya harus terdapat pada sebuah sistem komputer. Sehingga dengan demikian kita bisa melaksanakan sebuah proses yang dimana tadi proses adalah suatu program yang sedang dalam keadaan eksekusi dan berlangsung secara sekuensial. Nah, berkaitan dengan program ini sudah kita bahas di
Minggu yang lalu ada program, ada pemrograman, ada programmer, dan ada bahasa pemrograman. Di mana sebuah sistem operasi pada intinya adalah suatu bentuk program karena dia merupakan sumber daya abstrak. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa istilah-istilah proses pada sistem operasi. Pertama ada multiprocessing, kemudian ada multiprogramming atau multitasking, dan ada distribusi processing atau distributed processing. Ini adalah beberapa istilah di dalam sebuah proses yang dilakukan, di mana beberapa istilah ini nanti berkaitan dengan manajemen proses. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh berkaitan dengan manajemen proses, berkaitan dengan komponen-komponen dari sistem operasi. Multiprocessing berarti banyak proses yang bisa kita lakukan di dalamnya. Multitasking berarti yang berkaitan dengan pemrosesan melakukan pengolahan data secara independen atau terpisah atau satu per satu. Kemudian distribusi processing adalah banyak proses yang dieksekusi atau di banyak komputer yang tersebar atau proses yang terdistribusi dari satu sistem jaringan. Nah, khusus untuk distributed processing ini menggunakan sistem operasi dengan menggunakan sistem operasi yang berbasiskan kepada sistem operasi jaringan. Nah, pada saat ini memang beberapa sistem komputer di dalam melaksanakan kegiatan proses pada sistem operasinya banyak yang menggunakan multiprocessing dan multiprogramming. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin di saat kita membahas mengenai generasi-generasi dari perkembangan sistem operasi dari generasi 1, 2, 3 sampai ke generasi 4. Maka munculnya konsep multiprocessing, multiprogramming inilah dimunculkan pada saat perkembangan sistem operasi untuk di generasi ketiga dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan status proses. Kalau tadi kita sudah membahas masalah proses, sekarang di dalam proses itu ada namanya status proses. Apa itu status proses? Nah, kita lihat. Pada saat proses tadi dieksekusi, akan terjadi perubahan status. Dan status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung. Artinya, di saat tadi kita mengeksekusi sebuah program, maka akan terjadi perubahan status. Dan perubahan status proses tadi didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses. Jadi, ada proses, ada status proses, ada aktivitas proses. Dan di mana aktivitas proses ini yang sedang berlangsung. Jadi, di dalam proses yang dilakukan tadi, maka tadi ada yang dimuat dan ada yang diperlukan sebagai contoh untuk sumber daya yang dipergunakan. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk kita bisa menggambarkan mengenai status proses, itu dapat digambarkan dengan diagram status proses, kemudian juga bisa menggunakan PCB, proses atau program control block. Nah, kita lihat lebih dulu berkaitan dengan status proses. Artinya, setiap proses yang kita lakukan itu akan ada sebuah perubahan status. Dan di setiap status proses ada aktivitas-aktivitas proses. Contoh misalnya, kalau kita status prosesnya sedang berjalan, tentu kita ada aktivitas. Apa aktivitas yang kita lakukan pada saat kita sedang berjalan? Maka kita bisa melihat jika status prosesnya berjalan, maka aktivitas prosesnya adalah melangkahkan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian, disertai dengan bisa mengajukan tangan, bisa melihat pemandangan ke depan, dan yang lainnya. Maka dengan demikian, sebuah proses yang kita lakukan akan selalu terdapat sebuah aktivitas proses yang sedang berlangsung pada saat proses itu sedang dilakukan. Nah, untuk kita bisa menggambarkan dari perubahan proses menjadi status proses tadi, kita bisa melihat dengan gambaran diagram status proses dan PCB. Nah, untuk itu kita bisa melihat di sini bahwasanya dalam status proses tadi, yang dimana dia memiliki beberapa aktivitas proses, maka tiap-tiap proses dapat memiliki salah satu status proses, yaitu new, running, waiting, ready, dan terminated. Artinya di sini bahwasanya di saat tadi kita berada di dalam status proses, maka masing-masing status proses ini bisa memiliki salah satu dari status proses itu sendiri.
Ya, jadi artinya dari proses, kemudian status proses dan aktivitas proses adalah suatu bentuk kegiatan yang saling keterhubungan, yang saling mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Maka di saat tadi kita berada dalam status proses, maka tiap-tiap proses yang kita lakukan dapat memiliki salah satu dari status proses tersebut, seperti new, running, waiting, ready, dan terminated. Nah, kita lihat di sini. Nah, inilah gambaran dari status proses. Jadi, tadi ada new, ada ready, ada running, ada waiting, ada terminated. Artinya, inilah perubahan-perubahan yang terjadi di saat kita melakukan sebuah proses, di mana masing-masing proses tadi adanya perubahan tentang status proses. Dan masing-masing status proses itu dapat memiliki salah satu dari status proses itu sendiri. Artinya, untuk status proses bisa dia berubah menjadi new, menjadi ready, running, waiting, dan terminated. Normalnya adalah bahwasanya setiap proses yang kita lakukan itu semestinya mulai dari new, ready, running, dan terminated. Ya, kenapa waiting harus terjadi? Karena biasanya kenapa proses menunggu ini bisa dilakukan karena pada saat proses sedang berjalan ini ada I/O, ada penggunaan sumber daya input yang sedang berjalan. Maka harus menunggu sampai I/O ini selesai baru nanti bisa dilanjutkan dengan proses yang lainnya. Maka di saat terjadi waiting di sini ini ada I/O atau sebuah kegiatan yang sedang menunggu. Maka ini diselesaikan dulu I/O atau kegiatan harus komplit dulu atau tuntas dulu baru dia masuk ke dalam ready lagi. Nah, contoh seperti ini adalah misalnya kita sedang membuat sebuah aplikasi Office Word untuk kita bisa menulis surat. Nah, tentu kita pertama kali adalah membuka halaman lembaran baru, ini sama dengan new, ya, lembaran baru, kemudian setelah lembaran barunya terbuka, itu berarti dia sudah dalam keadaan ready. Nah, ketika kita menuliskan surat, memasukkan teks dan gambar misalnya, itu adalah running, berarti kita sedang berjalan, proses menulisnya sedang berjalan. Kemudian setelah selesai kita simpan, baru dia adalah selesai atau terminated. Nah, maka pada saat kita sedang menulis surat tadi, ya, untuk kita bisa menggunakan proses yang lain, karena tadi kita ada konsep dari multi-programming dan multi-processing, bisa saja kita menunda dulu, karena ada kegiatan lain yang kita lakukan. Jadi harus dituntaskan dulu, sehingga kita tidak perlu menunggu kegiatan atau event lain yang sedang berjalan, untuk kita bisa meneruskan ketikan Office Book yang sedang kita lakukan tadi. Nah, dari gambar ini bahwasanya ada beberapa alur panah yang harus Anda pahami. Dari new ke ready ini ada admitted, artinya ada penambahan lagi. Contohnya adalah kalau kita sudah memiliki sebuah ketikan surat, kita mau menambah halaman baru lagi untuk kita buka lagi, itu kita tinggal memilih new lagi. Berarti juga akan menambah halaman yang baru. Dan pada saat kita sedang bekerja juga ada interrupt, artinya kita juga bisa menunda terlebih dahulu untuk kita bisa melaksanakan kegiatan yang lainnya. Nah, kalau ini kita sudah selesai kegiatannya, tentu kita bisa keluar atau exit, di mana data ini sudah bisa kita simpan, berarti kita sudah selesai. Nah, ini artinya adalah kita sudah finish pengerjaannya, maka kita perlu namanya exit. Nah, biasanya berkaitan dengan waiting, ini terjadi antara running, waiting, dan ready adalah karena adanya satu bentuk penjadwalan yang di spek, ada skedul di spek, adanya sebuah jadwal kegiatan dari sumber daya lain yang sedang dipergunakan. Maka harus menunggu terlebih dahulu kegiatan tersebut baru bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Contoh misalnya, kalau kita mau mencetak dari Office Word surat yang kita pergunakan tadi, misalnya kita memprint misalnya data 1, maka untuk kita bisa memprint data kedua yang berikutnya, harus diselesaikan dulu print data 1, baru bisa dilanjutkan dengan memprint ke data kedua. Maka kita harus menunggu untuk print data 1 selesai dulu, baru bisa memprint data yang kedua. Begitu dan seterusnya. Inilah gambar tentang diagram status proses yang berhubungan dengan beberapa perubahan-perubahan aktivitas dari status proses tersebut yang bisa saja dalam kondisi new, ready, running, waiting, maupun terminated. Nah, ini penjelasannya. Jika status prosesnya dalam keadaan posisi new, berarti proses sedang dibuat. Berarti kalau sedang dibuat, berarti sesuatu yang baru yang akan dia buat.
Selanjutnya untuk, running, ya, berarti proses bisa dieksekusi atau bisa dijalankan karena memang CPU sedang dalam kondisi free. Berarti memang tidak ada kegiatan yang lain, maka kita bisa melaksanakan, sebuah kegiatan atau running. Waiting berarti harus menunggu karena proses atau beberapa event yang akan terjadi itu yang sedang bekerja. Jadi proses sedang menunggu beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan. Ready berarti proses menunggu bagian waktu dari proses untuk bisa melaksanakan satu bentuk kegiatan. Jadi sudah standby, arti standby dia ready siap. Tinggal menunggu dari proses untuk kita bisa mengeksekusi proses yang kita ingin jalankan. Terminated berarti proses selesai untuk dieksekusi, berarti data yang kita lakukan tadi berarti sudah kita simpan, maka kita sudah selesai dan kita sudah keluar dari aplikasi program yang sedang kita pergunakan. Nah, ini gambaran dari diagram status proses yang berhubungan dengan sebuah proses yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ada juga tahapan atau step dari proses, ya, di mana beberapa proses melewati serangkaian dari step atau tahapan-tahapan dan berbagai kejadian dapat menyebabkan perubahan atau perpindahan dari step tadi. Artinya perpindahan tadi adalah ya dari step new berpindah ke ready, ready berpindah ke running, berpindah running dari running berpindah ke terminated begitu dan seterusnya. Selanjutnya dari gambaran step atau proses ini juga bisa dilihat menggunakan tabel yang menggunakan 3 dasar step. Artinya sebuah proses sebenarnya ada yang menggunakan 5 buah step, berarti ini ada step pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada juga yang menggunakan 3 step atau 3 step dasar. Jadi hanya running, ready, dan block it. Block it ini seperti sama dengan waiting, ya. Nah, ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi sebenarnya tadi kan ada new, kemudian ada ready, ada running, ada waiting, dan ada complete atau terminated. Ini sebenarnya adalah sama. Tapi juga di beberapa literatur yang lain juga disebutkan bahwasanya diagram status proses itu bisa dibagi menjadi 5 dan juga bisa menjadi 3 dasar. Mana yang menjadi 3 dasar itu adalah ready, kemudian running, dan blocked atau terminated. Sehingga ini juga ada submit, ini juga submit sama dengan new, complete sama dengan terminated. Ini ada dispatch atau ada pengiriman atau sedang menunggu kegiatan, dan ini juga kegiatan yang sedang diselesaikan. Maka ada blocked. Jadi blocked sama dengan menunggu atau waiting. Ini ada time out. Artinya kalau sebuah proses yang kita jalankan melebihi batas waktunya, maka waktunya habis harus dimulai dari awal. Contohnya kita misalnya prosesnya menginstal dan waktunya sudah selesai dan juga dia belum selesai, maka dia akan dimulai dari awal lagi. Nah, ini gambaran dari diagram step proses di mana untuk kita bisa memproses sebuah sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer memang harus disubmit atau di new atau dijalankan atau dieksekusi terlebih dahulu yang masuk ke bagian step atau tahapan ready. Kemudian dari tahapan ready kita kirimkan dia, kita dispatch dia masuk ke dalam tahapan running, dan setelah selesai tahapan running baru dia komplit atau penyelesaian. Maka jika tahapan running ini ada kegiatan yang lain yang sedang bekerja, dia harus menunggu dulu, wait dulu, atau berhenti sementara. Setelah selesai baru dilanjutkan begitu dan seterusnya. Sehingga dengan demikian ini menggambarkan seperti sebuah gambaran dari sebuah siklus yang terus berulang-ulang. Maka tadi di awal dikatakan bahwasanya proses itu ada memuat namanya program counter, ya, yang kegiatannya bisa dilakukan secara berulang-ulang, ya bisa saja dikarenakan mungkin prosesnya belum selesai atau ada kegiatan lain yang harus kita menunggu untuk diselesaikan terlebih dahulu. Maka dia seperti sebuah siklus yang berulang-ulang, ya ready, running, block it, ready, running, block it, begitu dan seterusnya. Sekarang kita lihat bagaimana penggambaran dari status proses dengan menggunakan PCB, proses atau program control block. Nah, kita lihat di sini. PCB juga sebenarnya sama dengan menggunakan diagram status proses tadi, namun dalam PCB dibagi menjadi beberapa kolom dan menjadi beberapa baris. Nah, ini kita lihat pointer, ada status proses, ada jumlah proses, ada program counter, ada register, ada memory limit, ada list of open file. Pointer ini sebuah petunjuk, artinya juga sama dengan di saat kita menggunakan satu bentuk petunjuk atau program yang ingin kita eksekusi. Jadi kita atau pemilihan lah, ya kita pilih dulu mana yang program yang kita eksekusi.
Kemudian status proses juga seperti tadi dengan yang berisi 5 tadi. Berarti ada new, ada ready, ada running, ada waiting, dan ada terminated. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin memproses sebuah program yang terdapat dalam sebuah sistem komputer yang berkaitan dengan sumber daya abstrak misalnya, maka kita harus tunjuk dulu. Jadi program mana akan kita eksekusi itu kita menggunakan pointer. Kemudian kita juga bisa melihat berapa jumlah proses yang sedang kita lakukan. Kan tadi juga ada beberapa istilah berkaitan dengan proses seperti multi programming dan multi processing, sehingga kita bisa melihat berapa jumlah proses yang sedang kita lakukan. Kemudian juga kita juga bisa melihat tentang program counter, artinya beberapa program yang bisa kita jalankan secara berulang-ulang. Dan tahapan berikutnya adalah adanya register sebagai tempat menyimpan semua kegiatan proses yang sedang dilakukan. Dan di dalam proses yang sedang kita lakukan berdasarkan gambaran dari PCB ini, maka juga ada memory limits. Artinya untuk proses yang sedang kita lakukan dan jika dia tersimpan dalam memori, jelas memori ini juga punya batasan untuk proses yang sedang dilakukan. Maka ada memori internal, ada memori eksternal. Sehingga kalau kita bisa membutuhkan proses yang lebih besar lagi, kita bisa menggunakan sebagai tempat media penyimpanannya, yaitu menggunakan memori eksternal. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat tentang list of open file. Artinya beberapa file yang tadi kita lihat bahwasanya selain dimuat juga proses membutuhkan sumber daya. Tadi ada sumber daya berkaitan dengan file. Maka artinya di dalam kita menggunakan PCB ini kita juga bisa melihat daftar-daftar yang ditampilkan atau list yang dibuka, list of open file. Berarti adanya daftar dari beberapa file yang sudah kita buka dan ini bisa kita lihat, ya. Artinya beberapa sumber daya yang sudah kita pergunakan berkaitan dengan proses juga bisa kita lihat dengan menggunakan proses control block atau program control block, karena dia sebagai satu bentuk pengawasan, sebagai satu bentuk kontrol yang dibuat dengan berdasarkan blok-blok. Jadi ada blok pointer, blok status, blok jumlah proses, blok register, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita menggunakan PCB untuk kita bisa melihat sebuah proses, ada beberapa hal yang mesti harus diperhatikan berkaitan dengan proses control block. Karena PCB ini berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai suatu proses, ya, menyimpan informasi mengenai suatu proses. Sehingga dengan demikian, di dalam PCB ada beberapa informasi yang bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu informasi yang berkaitan dengan identifikasi proses, informasi yang berkaitan dengan status proses, dan informasi yang berkaitan dengan kendali proses. Nah, informasi yang berkaitan dengan identifikasi proses adalah bahwasanya informasi ini berkaitan dengan identifikasi proses yang sifatnya adalah unik. Unik artinya adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kalau Anda sebagai mahasiswa tentu ada nama dan ada NIM. Maka yang unik adalah NIM, karena NIM atau nomor induk mahasiswa itu satu dengan yang lain itu tidak ada yang sama. Kalau nama Anda mungkin juga ada namanya yang sama. Jadi, di dalam informasi yang menggunakan PCB, ada identifikasi proses yang tidak boleh sama, yaitu yang bersifat unik. Kalau di mahasiswa itu adalah NIM. Maka, kalau kita menggunakan sumber daya abstrak, apa yang tidak boleh sama? Maka yang unik itu adalah berkaitan dengan penggunaan dari identifikasi untuk nama filenya atau variabelnya. Sehingga bisa kita lihat bahwasanya beberapa data yang ada dalam sebuah sistem komputer kita itu nama-namanya memang tidak boleh sama, ya harus berbeda satu dengan yang lainnya. Maka nanti inilah yang memberikan informasi tentang proses yang dilakukan sehingga dia bisa teridentifikasi bahwasanya proses A tidak sama dengan proses B tidak sama dengan proses C. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, selanjutnya juga ada informasi tentang proses yang berkaitan dengan register-register atau media-media penyimpanan untuk kita bisa berisi pemrosesan. Nah, ini ada berisi nilai dari register, artinya setiap register, setiap media penyimpanan memiliki kapasitas seberapa besar dia bisa menyimpan sebuah data. Jadi misalnya dalam bentuk ukuran kilobyte, megabyte, gigabyte, sampai ke terabyte, dan yang lainnya berkaitan dengan jumlah media yang bisa disimpan dalam penyimpanan tertentu yang berkaitan dengan sebuah register. Kemudian juga ada tentang informasi kendali proses, yang ini berhubungan dengan informasi yang diperlukan oleh sistem operasi untuk mengendalikan dan koordinasi dengan beragam proses yang aktif. Artinya, proses-proses yang dilakukan ini bisa kita kendalikan, karena
sebuah sistem operasi itu adalah mengelola seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik. Nah, inilah ketiga informasi yang dikontrol oleh PCB di dalam proses yang dilakukan oleh sistem operasi di dalam sistem komputer yang berkaitan dengan identifikasi proses, status proses, dan kendali proses. Nah, selanjutnya kita bisa melihat selama program counter berjalan, ya tadi beberapa proses yang sedang berjalan, maka status informasi harus disimpan pada saat terjadi interrupt atau tadi pengiriman. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana sebuah proses itu dilakukan menggunakan switch, ya artinya pemindahan proses dari satu proses ke proses yang lainnya. Ini kita bisa melihat, misalkan di sini ada proses P0, ada proses P1. P ini adalah menandakan satu bentuk proses, ya. Jadi ini menggunakan sudah konsep multiprogramming di mana proses yang dilakukan bisa lebih dari satu. Nah, kita lihat di sini. Ini ada eksekusi atau ada sedang proses, juga ada sedang eksekusi. Ini ada idle, berarti dia harus menunggu dulu ya atau berhenti sementara. Artinya jika P0 proses ini menunggu, berarti di P1 ada proses ya. Maka di sini ada menunggu, berarti ini proses, kemudian ini dieksekusi, berarti ini menunggu lagi, berarti ini ada proses lagi begitu. Begitu dan seterusnya. Jadi ini ada sebuah operating system, ini ada perintah untuk pemanggilan sebuah proses, maka di dalam PCB ini disimpan ya. Kemudian disimpan, kemudian dipanggil kembali, kemudian dipanggil lagi, disimpan lagi, dan dipanggil lagi. Jadi artinya proses ini berjalan, ini proses berjalan dulu, kemudian ini dieksekusi, ini berhenti, kemudian ini berjalan lagi. Jadi dia bergantian proses yang dilakukan antara proses di P1 dan proses yang berada di P0. Ya, ada eksekusi ini secara keseluruhan, kemudian di sini ada pengambilan, ada PCB 0, PCB 1, ini PCB 1 lagi, PCB 0 lagi, PCB 0 lagi. Jadi bergantian tahapan-tahapan yang dilakukan itu sebuah proses kegiatan yang dilakukan. Ini berkaitan dengan program counter tadi. Berarti artinya tadi P0 ini sudah dijalankan, maka dipanggil lagi tadi juga ini berarti dia dijalankan lagi begitu. Ini P1 sudah berjalan, kemudian dipanggil lagi juga yang PCB 1 juga berjalan lagi. Begitu selanjutnya, sehingga sekali lagi sebuah proses yang dilakukan secara menggunakan selama program counter berjalan, maka dia akan membentuk sebuah siklus sampai proses tersebut selesai, finish atau terminated, sehingga kita bisa exit atau keluar dari proses aplikasi yang sedang kita pergunakan. Berikutnya, ini beberapa operasi-operasi yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan sebuah proses tertentu. Misalnya penciptaan proses, artinya yang belum ada kita adakan, berarti kita menciptakan. Seperti kita tadi new, atau memberikan nama file yang baru, operasi-operasi pada proses. Bisa penciptaan, kemudian bisa penghancuran, sama kita delete, ini menghancurkan. Kalau kita create, berarti menciptakan, berarti delete, menghilangkan atau menghancurkan. Penundaan, berarti kita di waiting, berarti melanjutkan kembali, berarti kita melanjutkan dari yang proses yang tadi, berhenti sementara. Kemudian pengubahan prioritas proses, bisa juga kita seperti rename, atau mungkin kita meng-cancel, dan yang lainnya. Nah, inilah beberapa contoh. Memblokir berarti tidak melanjutkan proses, membangunkan berarti kita load, memanggil kembali, dan menjadwal sebuah proses. Jadi ini beberapa operasi-operasi yang bisa dilakukan pada saat kita melakukan sebuah proses. Dan Anda harus ingat, bahwa tadi proses tadi adalah eksekusi suatu program yang sedang dalam keadaan eksekusi. Jadi intinya di sini Anda harus ingat definisi dari proses tadi, ya, suatu keadaan atau suatu program yang sedang dalam keadaan eksekusi dan dilakukan secara sekuensial. Nah, ini beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan berkaitan dengan operasi proses. Jadi ada poin 1 sampai dengan 9. Yang ke-9 memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses yang lain. Dan ini bisa saja terjadi. Artinya mengkolaborasi. Kalau kita sedang proses Office, misalnya mau dipindahkan ke Excel, Excel mau dipindahkan ke Office Word, begitu dan seterusnya, sehingga memungkinkan untuk bisa saling berkomunikasi dengan proses yang lainnya. Berikutnya, kita lihat juga ada tentang pelaksanaan dari proses. Jadi masing-masing proses pada sistem memiliki proses yang perlu diperhatikan di sistem operasi. Nah, ini berkaitan tadi dengan sumber daya yang dipergunakan atau yang dimuat, artinya dengan variabel,
yang dibutuhkan, berarti dengan file, CPU, dan yang lainnya. Maka juga perlu di sini untuk diperhatikan tentang penggunaan dari sistem operasi untuk kita bisa melaksanakan proses yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya, sistem operasi mencatat state atau tahapan-tahapan tadi. Maka tahapan-tahapan ini bisa dilihat atau digambarkan dengan menggunakan tabel informasi yang berisi tentang memori, I/O, file, dan tabel proses. Artinya, di saat proses tadi kita berjalan, seperti yang kita jelaskan tadi dengan menggunakan PCB, proses atau program control block, maka juga di beberapa pelaksanaan proses yang terjadi tadi, kita bisa menggunakan atau bisa dicatat atau bisa ditentukan tahapan-tahapan step-step prosesnya. Itu menggunakan berapa memori yang sedang dipakai, sedang membutuhkan perangkat I/O apa saja, dan apa nama-nama file, dan bagaimana bentuk tabel dari proses kegiatan itu sendiri. Nah, gambar ini lebih jelasnya adalah kalau Anda sedang misalnya mendownload sebuah file, itu ada satu bentuk sesuatu yang sedang berjalan, itu juga menandakan seberapa besar file tersebut dan membutuhkan memori berapa, begitu dan seterusnya. Dan ini berkaitan dengan pelaksanaan proses. Dan tabel informasi manajemen memori berisi beberapa fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan memori utama dan memori sekunder. Karena kalau kita prosesnya besar, tentu kita butuh memori tambahan atau memori sekunder. Tapi kalau dia kecil yang kita lakukan, cukup dilaksanakan di memori utama saja atau internal memori. Karena memang memori sangat diperlukan sekali di dalam menampung semua kegiatan yang sedang kita lakukan untuk proses yang sedang kita buat. Maka juga nanti perlu adanya beberapa penempatan atribut. Atribut ini sama dengan penamaan, ya, bagian-bagian penamaan dari memori utama dan memori sekunder. Maka contoh gampang seperti ini adalah kalau kita punya sebuah lemari, ada lemari itu kita bagi menjadi beberapa tempat, di mana mungkin satu tempat untuk penyimpanan baju yang berlengan pendek, satu tempat untuk penyimpanan celana, satu tempat untuk penyimpanan yang bajunya tidak dilipat atau digantung, dan yang lainnya. Maka juga perlu dibuat penamaan di masing-masing bagian-bagian tersebut, sehingga dengan demikian akan nanti memudahkan kita di dalam kita melakukan pemanggilan terhadap data yang sudah kita simpan sebelumnya, atau juga akan lebih memudahkan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengaturan dari memorinya. Nah, nanti berkaitan dengan memori manajemen ini mungkin juga akan ketemu nanti di subtopik pokok bahasan yang berikutnya. Kemudian juga di dalam proses yang kita lakukan tadi juga ada memuat tentang tabel-tabel informasi yang berkaitan dengan perangkat I/O device yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan mouse, menggunakan keyboard, menggunakan monitor, menggunakan infocus, dan yang lainnya. Sehingga di sini juga perlu adanya pengelola tentang perangkat I/O itu sendiri. Karena ini juga berkaitan dengan yang akan digunakan di dalam proses-proses tertentu. Nanti Anda bisa baca untuk kelanjutannya. Kemudian juga ini tabel informasi yang berkaitan dengan sistem file. Jadi sebenarnya file tadi itu berisi tentang ekstensi, lokasi pada memori sekunder, dan ada atribut-atribut file lainnya. Artinya di sini adalah file ini termasuk sumber daya abstrak, di mana file ini harus memuat beberapa identitas, di mana identitas tersebut berkaitan dengan nama file itu sendiri, kemudian ada ekstensi file. Contoh ekstensinya adalah misalnya kalau kita punya data di Office Word, misalnya data.doc. Jadi 3 karakter di belakang nama file itu disebut dengan ekstensi. Jadi ada docs, ada PPT misalnya di presentasi PowerPoint, ada XLS di Excel, dan yang lainnya. Juga berkaitan dengan bagaimana masing-masing file tadi itu memiliki kapasitas yang bisa disimpan di lokasi memori tambahan ataupun lokasi memori yang secara internalnya. Kemudian juga ada tabel proses yang merupakan pengelolaan dari sebuah proses di sistem operasi, dan nanti di tabel proses ini akan kita bahas lebih jauh lagi untuk di beberapa subtopik pokok bahasan yang berikutnya. Tapi intinya adalah bahwasanya sebuah tabel proses ini berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh sistem operasi yang berisi tentang kaitannya dengan penyimpanan di dalam sebuah memori, dan bisa saja berisi tentang beberapa atribut-atribut proses yang lain yang berkaitan dengan kegiatan atau proses yang sedang kita lakukan. Nah, ini kita lihat berkaitan dengan struktur tabel kendali proses pada sistem operasi. Nah, ini penjabaran dari tadi bahwasanya untuk setiap proses yang kita lakukan,
pada intinya juga bisa menggunakan beberapa tabel-tabel. Artinya penggambaran tabel ini lebih mencerminkan kepada kegiatan yang sedang dilakukan. Misalnya tabel-tabel di dalam memori ada memorinya, ada I/O device, ada file, dan juga ada proses. Kemudian kalau kita lihat memori ya berkaitan dengan tabel memori, kemudian device berarti dengan tabel-tabel perangkat I/O-nya, file berarti dengan tabel-tabel file, proses berarti berkaitan dengan proses yang dilakukan. Ada proses 0 sampai ke proses yang ke N. Nah, ini artinya pembagian tabel-tabel kendali ini lebih menspesifikkan, lebih mengkelompokkan tentang kegiatan proses yang dilakukan. Apakah prosesnya ini berkaitan dengan memorinya, berkaitan dengan I/O device-nya, berkaitan dengan file atau sumber daya yang kita gunakan, itu juga berkaitan dengan proses. Intinya adalah setiap proses yang kita lakukan pada sistem operasi, maka keempat ini itu akan dapat dipergunakan. Artinya bisa memberikan satu bentuk informasi berkaitan dengan proses yang kita lakukan. Apakah dia disimpan di memori internal atau memori eksternal, apakah dia menggunakan sumber daya I/O-nya apa saja, menggunakan nama filenya apa saja, dan prosesnya kapan, mulai dan kapan selesainya. Ini semua bisa dilihat. Dan tadi ini sudah dijelaskan di dalam menggunakan kita penggambaran dengan PCB. Karena tadi kita ada dua, proses dapat digambarkan dengan diagram, proses, dan dapat digambarkan dengan PCB atau proses atau program control block. Jadi perlu saya ulangi bahwasanya tadi proses dapat digambarkan pertama dengan satu diagram status proses dan kedua dengan PCB program atau proses control block. Nah inilah yang digambarkan dengan menggunakan tabel. Artinya nanti di tabel-tabel tersebut bisa lebih jelas tentang sebuah aktivitas dari proses yang kita lakukan. Maka ini strukturnya, susunannya dari tabel untuk pengendalian proses pada sistem operasi. Intinya, di saat kita menggunakan sistem operasi, untuk kita bisa melaksanakan proses terhadap sumber yang dipergunakan, maka nanti akan memuat keempat ini, memori, I/O device, file, dan proses. Dan tentu semua ini berada di CPU, Central Processing Unit, seperti yang saya jelaskan di slide yang di awal tadi. Selanjutnya kita masuk ke eksekusi program. Apa itu eksekusi program? Nah, tentu Anda masih ingat tadi, apa tadi definisi proses? Proses adalah pada saat kita mengeksekusi program dalam keadaan eksekusi atau berjalan dan dilakukan secara sekuensial. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat tentang eksekusi program, berarti kita sedang menjalankan program. Maka eksekusi program adalah serangkaian instruksi atau program yang ditulis untuk melakukan satu fungsi spesifik pada komputer. Nah, artinya spesifik ini tentu dikaitkan dengan nanti nama dari aplikasi program itu sendiri. Jadi sebenarnya program juga terdiri dari beberapa rangkaian instruksi-instruksi dengan kode-kode tertentu yang ditulis oleh seorang programmer. Nah, pada saat kita mengeksekusi atau pada saat kita menjalankan program, intinya kita adalah menjalankan instruksi tadi yang sesuai dengan yang spesifik, sesuai dengan nama dari program itu sendiri. Contoh, kalau kita mengeksekusi program Word, berarti kita sedang menjalankan program Word. Kalau kita sedang mengeksekusi program Excel, berarti kita sedang menjalankan program Excel, begitu dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Untuk kita bisa mengeksekusi sebuah program, kita butuh 4 bagian, yaitu ada input, ada proses, ada output, ada storage. Ya. Jadi semua input tadi itu dilakukan satu bentuk pemrosesan dan dari hasil pemrosesan ini disimpan dalam media storage, media penyimpanan. Dan dari proses yang dilakukan itu juga memberikan satu bentuk output. Nah, inilah yang disebut dengan namanya I/O device. Artinya input output device atau perangkat input output yang dipergunakan untuk pemrosesan. Dan hasil pemrosesan tadi ini harus disimpan dalam satu bentuk media penyimpanan storage atau memori, baik memori internal maupun memori eksternal. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini ada data atau program yang dieksekusi atau diproses. Setelah dia mengalami proses, maka dia bisa memberikan satu bentuk informasi yang berupa output atau berupa tampilan atau berupa hasil. Sementara hasil dari proses tadi dalam bentuk data dan informasi itu disimpan di dalam media penyimpanan. Dan jika nanti diperlukan lagi dalam bentuk program-program tertentu bisa diambil kembali dan diinformasikan lagi jika menjadi satu bentuk output. Nah, ini tadilah keterhubungannya antara beberapa kegiatan yang berkaitan dengan sebuah proses
yang tadi lebih kita lihat dengan menggunakan PCB, program control block atau proses control block yang memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan identifikasi proses, berkaitan dengan proses itu sendiri, dan berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan I/O device yang dipergunakan untuk bisa memberikan informasi tentang proses yang dilakukan. Jadi ada input, proses output, atau sering dilihat dengan IPO. Jadi input, proses, output. Artinya output akan bisa dihasilkan setelah melalui proses, dan proses bisa dilakukan setelah adanya input atau adanya, maka dalam hal ini proses bisa dilaksanakan dengan adanya perangkat I/O, kemudian CPU dan memori. Nah, ini kan sama dengan yang kita jelaskan tadi di slide awal tentang komponen dasar dari sistem operasi yang terdiri dari 4 komponen, atau komponen dasar dari sebuah sistem komputer yang memiliki 4 komponen. Ada prosesor tadi, ada I/O device, ada storage, dan ada antar koneksi atau yang menghubungkan antara input dengan proses, proses dengan output, dan proses dengan storage, atau antar koneksi atau interkoneksi antar komponen. Jadi ada 4 tadi di komponen dasarnya, dan di sini juga berkaitan juga dengan eksekusi program. Jadi 4 komponen inilah yang menyebabkan proses bisa kita lakukan dalam satu bentuk penggunaan sumber daya di sistem komputer oleh sistem operasi. Nah, selanjutnya kita lihat berkaitan dengan sebuah program, ya. Anda tentu masih ingat tentang pengertian program yang beberapa minggu yang lalu. Sebenarnya untuk bisa menjadi sebuah aplikasi program atau program aplikasi, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertama adalah short code. Ini sama dengan program tadi. Jadi sebuah program yang kita tulis di awalnya itu menjadi short code, atau juga disebut dengan statement atau susunan dari beberapa kode-kode. Jadi di awal ada short code, ini ada hasil atau hasil besar atau hasil dari program. Dalam sebuah konsep pemrograman atau aplikasi program yang tentu dibuat dengan menggunakan beberapa baris-baris kode program, awalnya disebut dengan set program, tapi jika dia sudah jadi, maka nanti menjadi namanya target program. Jadi ada short program, ada target program. Maka bisa di sini sudah memberikan suatu bentuk output, maka ini nanti yang disebut menjadi namanya aplikasi program. Nah, dari short kode program, maka dilakukan satu bentuk kompilasi atau penerjemahan. Dan jika penerjemahannya masih ada yang salah, maka dia harus diulang lagi. Dan jika penerjemahannya benar, maka dia bisa memberikan satu bentuk hasil dari kompilasi. Ya, bisa berupa tampilan. Nah, penggambaran dari program ini menggunakan bahasa pemrograman Java secara gambarannya. Jadi artinya untuk kita bisa menghasilkan satu bentuk aplikasi program, awalnya ada beberapa short kode program yang ditulis oleh programmer, kemudian dikompilasi atau diterjemahkan, memberikan gambar dan diberikan nama, kemudian baru dieksekusi. Nah, maka eksekusi tadi harus dengan menggunakan secara interpreter. Ya, maka tadi dikatakan bahwasanya proses yang kita lakukan di sistem operasi itu secara sekuensial, artinya satu persatu. Berarti kalau satu persatu berarti dilakukan juga secara interpreter. Artinya proses satu selesai dulu, baru dilanjutkan dengan proses yang lainnya. Artinya pada saat kita mengeksekusi itu harus satu persatu, tidak boleh secara tidak bisa dengan sekaligus atau dua kali jalan. Jadi harus satu persatu sesuai dengan sumber daya yang akan kita pergunakan. Nah, inilah urutan sebenarnya dari short kode atau short program nanti menjadi target program atau menjadi aplikasi program. Jadi adanya satu bentuk penerjemahan. Dan kalau Anda masih ingat, kemarin kita membahas tentang komponen dasar dari sistem operasi, di mana kita khususkan tentang sistem operasi itu sendiri, ada compiler, ada editor, dan ada command interpreter. Nah, di sini ketemu lagi bahwasanya untuk kita bisa mengeksekusi tadi, untuk kita bisa memproses tadi, ya harus dilakukan dengan cara interpreter, atau perintahnya adalah secara satu persatu, dan perintah ini bisa dilaksanakan jika kok hasil penerjemahannya atau prosesnya sudah benar. Maka ini penggambaran dari step atau tahapan-tahapan dari suatu bentuk program. Dan perlu diingat bahwa di sini jika ada yang salah, ya kembali lagi kita ke set program. Jadi tadi kita mengeksekusi secara interpreternya. Nah, nanti lebih jauh
Anda akan paham bagaimana step atau tahapan dari sebuah sistem program ini kalau Anda sudah masuk ke dalam mata kuliah tentang pemrograman tertentu nantinya. Nah, ini beberapa contoh proses eksekusi program. Nah, nanti ini akan lebih detail lagi dijelaskan mungkin di beberapa pertemuan yang lainnya. Tapi yang lebih penjelasan umumnya adalah ini ada memori yang kita pergunakan, ini juga ada CPU register. Tentu dalam proses ini memori sebagai tempat media penyimpanan. Jadi artinya adalah kalau ini disimpan di 1940, maka diproses juga 1940. Jadi artinya 1940 ini adalah sebelumnya disimpan di dalam memori, maka jika kita ingin mengeksekusi atau memprosesnya, maka kita juga panggil kembali juga dengan nomor atau kode yang sama. Maka juga angka-angkanya juga punya makna berkaitan dengan nama-nama file atau sumber daya yang sama yang akan kita proses atau akan kita eksekusi. Namun di sini ada tahapannya. Ada step 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti silakan nanti dibaca lebih lanjut lagi karena pada intinya adalah kalau tadi ini kita memproses kegiatan yang 1940, yang kedua juga kita memproses yang kegiatan yang 003. Maka juga sama, di saat kita disimpan di memori di 003 yang tadi ini yang tidak kita sedang proses, maka berikutnya kita memproses lagi yang 03 juga dipanggil oleh CPU juga menjadi 003. Jadi ini intinya adalah sama. Kalau Anda perhatikan tentang alur panah yang dipergunakan. Ini juga ada 5941 juga, ini 5941. Kemudian ini terjadi tadi program counter ya untuk penjumlahan yang berikutnya. Ini juga tadi 003,2, berarti ini yang diambil, berarti ini ada 2, tadi ini ada 3, berarti jumlahnya ini adalah sama dengan 5, berarti ini ada 005 begitu dan seterusnya. Ya. Jadi gambaran dari beberapa proses ini ya, ini adalah satu bentuk kegiatan pemanggilan proses tentang sebuah nama file yang sesuai dengan yang sudah tersimpan di dalam register atau memori tempat penyimpanan. Nah, juga sama ini 2941 juga 2941, ini 005 juga ini 005 begitu dan seterusnya. Ya. Nah, inilah contoh-contoh proses di mana menggunakan suatu gambaran tabel. Ya, tadi kan kita juga ada tentang manajemen tabel dari sebuah proses dan pada intinya bahwasanya setiap data yang kita simpan di memori itu digambarkan dengan menggunakan seperti bentuk sel atau tabel-tabel tertentu. Sehingga kita masing-masing tabel itu diberikan kode-kode. Maka kita dalam perhitungan sebuah sistem komputer itu kan dikenal dengan sistem secara digital. Jadi per digit atau per satu. Baik, ini nanti Anda bisa baca lagi referensi-referensi atau literatur yang lain berkaitan dengan contoh-contoh proses yang menggunakan suatu bentuk gambaran tabel untuk saling melingkan atau menyambungkan sebuah kegiatan yang sudah disimpan di dalam main memory ataupun nanti yang berkaitan dengan central processing unit register, artinya sebuah proses yang dilakukan oleh CPU berdasarkan sebuah data yang sudah disimpan di dalam memori, maka dia dipanggil kembali, maka inilah yang akan kita proses tadi. Maka tadi di dalam sebuah proses kan ada yang dimuat dan ada yang dibutuhkan. Yang dimuat itu adalah yang berkaitan dengan identitas yang disimpan di dalam memori, yang berkaitan dengan ya variabelnya, kemudian dengan nama filenya, CPU time, dan yang seterusnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lagi tentang beberapa hal yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan proses, kemudian dengan state dan status proses dan sistem program. Nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi dan silakan nanti Anda persiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi dan silakan nanti Anda baca lagi beberapa literatur atau referensi-referensi yang lain untuk lebih memahami tentang materi yang berkaitan dengan topik yang saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini dan menggunakan protokol kesehatan untuk kita nanti keluar rumah jika memang itu sesuatu yang sangat mendesak sekali. Dan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap selalu jaga kesehatan.